Shalom ya RC Family. Perkenalkan, nama saya Ezra Christian, umur saya 27 tahun. Di sini aku pengen share tentang kebaikan Tuhan dalam hidup aku. Gimana penyertaan Tuhan gak pernah lepas dari hidup aku. Jadi bermula dari awal tahun 2020 pertama kali COVID, dimana pertama kali aku itu punya pekerjaan yaitu di Alkes. Pada teman-temanku pada bilang, wah enak dong Alkes 2020 dan lain-lain. Tetapi disitulah awal kejatuhan aku. Kenapa? Karena Alkes yang aku jual, alat kesehatan yang aku jual itu bukan yang termasuk yang diperlukan oleh COVID. Sehingga dari sebelumnya plan-plan yang telah aku lakukan di tahun-tahun sebelumnya itu gagal, dan Tuhan benar-benar proses aku di situ. Kenapa aku bilang Tuhan selalu menyertai aku? Karena Tuhan selalu mengingatkan aku melalui istriku juga. Jadi di sini istriku selalu mengingatkan aku untuk terus mengandalkan kekuatan Tuhan. Karena ketika kejatuhan aku di tahun 2020 itu, di situ aku mulai mengandalkan kekuatan sendiri. Karena aku harus punya plan untuk mengembalikan keadaan. Tetapi istriku ajak doa untuk saat teduh, aku nggak pernah hirauin karena aku pikir lebih penting untuk bekerja, karena apa yang harus aku lakukan adalah untuk bekerja dan mengembalikan keadaan. Tetapi ada Tuhan tegur aku ketika aku berjalan mau dari kantor menuju ke rumah. Di situ aku mendengarkan suatu ayat dari radio, yaitu Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia, yang mengandalkan kekuatan diri sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Di sini terkutuk aku, kata-kata terkutuk itu yang benar-benar menggoyangkan aku dan benar-benar mengubahkan aku kalau aku itu harus mengandalkan Tuhan, karena tidak ada satu jalan keselamatan pun selain daripada Yesus. Nah, disitulah hal turning point yang benar-benar membuat aku terus mengandalkan Tuhan dimanapun aku berada dan apapun yang aku lakukan. Dan ketika hal itu terjadi, Tuhan memanggil aku untuk menginjil ke bangsa-bangsa. Khususnya di sini aku menginjil di bangsa-bangsa Arab juga. Jadi di Asia Tengah aku menginjil di sana, dan Tuhan percayakan itu. Kenapa harus di bangsa-bangsa? Kenapa tidak di Indonesia? Di Indonesia kita juga menginjil, dan puji Tuhan di Indonesia Tuhan terus menjaga dan kebebasan itu ada untuk beragam. Tetapi di negara-negara luar dia tidak memiliki kebebasan yang sama, dan bahkan di beberapa jiwa yang saya temui di situ mereka tidak mengenal even Isa ataupun Yesus. Dia tidak mengenal siapa itu Isa. Saya baru pertama kali dengar. Jadi itu yang benar-benar menggoyahkan hati saya, dan ada ayat juga yang benar-benar membuat saya diberkati, yaitu di Roma 10 ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi di sini aku punya hati ya, maksudnya untuk mengajak teman-teman anak muda semuanya untuk terus menginjil dimanapun mereka berada dan sampai ke bangsa-bangsa. Kenapa? Karena Tuhan udah begitu baik untuk kita. Tuhan benar-benar baik buat kita, dan kita nggak mau memberikan menyimpan keselamatan itu sendiri untuk kita saja. Jadi di sini aku punya kerinduan untuk mengajak teman-teman semua, anak-anak muda khususnya, untuk mengabarkan Injil dimanapun mereka berada sampai ke bangsa-bangsa. Kenapa? Karena kita tidak mau menyimpan kabar keselamatan itu, kabar baik ini ya, good news. Karena Injil itu adalah good news. Nah, kita nggak mau menyimpan ini untuk diri kita sendiri, tetapi marilah kita berbagi kepada semua teman-teman kita, ke semua jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, agar menerima kabar keselamatan daripada Yesus, sehingga kita bisa bersama-sama menyembah dan memuji Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan saja semakin besar dan kita semakin kecil. Barang siapa teman-teman muda yang tergerak untuk mengabarkan Injil bersama-sama hingga ke bangsa-bangsa, bisa hubungi ke teman-teman dari IRC juga. Jadi biarlah kita bersama-sama menjadi pekerja dan pelayan Tuhan.